8011. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi anatomi. Dalam posisi anatomi ini telah ditetapkan posisi standar anatomi dengan ketentuan bahwa kedudukan bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lain itu akan tetap sama meskipun kita dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan apapun. Nah, sebagai contoh, kepala kita ini kan selalu berada bagian atas atau kranial, karena ketika kita sedang berdiri maupun kita sedang tidur, itu pasti kepala kita berada di bagian atas. Nah, posisi standar yang telah ditentukan ini yaitu ada 5. Yang pertama, posisi badan berdiri tegak, dan yang kedua yaitu arah pandangan lurus ke depan, dan yang ketiga posisi telapak tangan ke arah depan. Yang keempat yaitu arah ibu jari cenderung menjauhi garis tengah. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kedua kaki lurus ke depan dan sejajar. Untuk selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh. Nah, bagian-bagian tubuh ini terdiri dari batang badan, anggota badan atas, dan anggota badan bawah. Untuk batang badan dibagi menjadi kepala, leher, dan torso. Torso ini terdiri atas toraks yaitu dada, abdomen yaitu perut, dan juga pelvis yaitu pinggang. Nah, untuk bagian tubuh atas dihubungkan dengan bagian batang tubuh itu oleh gelang bahu, sedangkan bagian bawah tubuh dihubungkan oleh gelang pelvis. Gelang bahu ini terdiri atas klavikula dan juga skapula, sedangkan gelang pelvis ini terdiri dari 2 tulang panggul dan juga sakrum. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian-bagian penting tubuh. Bagian-bagian penting tubuh merupakan bidang hayat yang mempunyai posisi tertentu terhadap tubuh. Nah, bidang-bidang ini meliputi yang pertama yaitu bidang median. Bidang median merupakan bidang hayat yang membagi tubuh secara simetris menjadi bagian kanan dan menjadi bagian kiri. Yang kedua yaitu bidang sagittal atau bidang paramedian, merupakan bidang hayal yang sejajar dengan bidang median. Yang ketiga yaitu bidang frontal, merupakan bidang hayal yang tegak lurus dengan bidang median dan membagi tubuh menjadi 2, yaitu bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, yang keempat yaitu bidang koronal, yaitu bagian frontal yang hanya digunakan di bagian atau di daerah kepala. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu bidang horizontal, yaitu bidang hayal yang tegak lurus dengan bidang median yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan juga bagian bawah. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Arah gerak pada tubuh manusia. Yang pertama, fleksi ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi merupakan gerak meluruskan kembali. Contoh dari gerak fleksi adalah menekuk lengan atau siku, menekuk kaki atau lutut, dan gerakan saat kita membungkuk. Sementara ekstensi, contoh dari ekstensi yaitu gerak meluruskan kembali siku atau lengan, meluruskan kembali kaki, dan berdiri dari posisi membungkuk. Yang kedua adalah aduksi dan abduksi. Adduksi merupakan gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerakan menjauhi tubuh. Contoh dari gerak adduksi adalah posisi ketika tubuh kita berada pada posisi siap atau posisi tegak. Sedangkan contoh dari abduksi adalah gerakan saat tungkai kaki membuka lebar atau ketika posisi kita sedang istirahat di tempat. Yang ketiga adalah endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi merupakan gerakan berputar atau memutar ke arah dalam, sedangkan eksorotasi gerakan berputar ke arah luar.
Yang keempat adalah elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat ke atas atau ke arah superior, sementara depresi merupakan gerakan menunduk ke bawah atau inferior. Contoh dari gerak elevasi adalah mengangkat kedua pundak kita ke arah atas. Sementara contoh dari gerak depresi adalah saat kepala kita menunduk. Yang keenam adalah supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerakan menengadah, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkup. Contoh selanjutnya adalah rongga-rongga yang terdapat pada tubuh manusia. Rongga-rongga yang terdapat pada tubuh manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rongga yang terdapat pada bagian kepala. Yang kedua adalah rongga yang terdapat pada bagian badan. Nah, untuk yang pertama, rongga yang terdapat pada bagian kepala ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah rongga tengkorak yang isinya berupa otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang kedua adalah rongga mata. Rongga mata ini isinya adalah bola mata. Yang ketiga adalah rongga hidung. Rongga hidung berisi tempat atau saluran keluarnya udara atau saluran pernapasan. Kemudian yang keempat adalah rongga mulut yang isinya adalah lidah dan gigi. Yang kelima adalah rongga yang terdapat pada telinga tengah yang isinya berupa tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Yang kedua adalah rongga yang terdapat pada bagian tubuh. Rongga yang terdapat pada bagian tubuh terbagi menjadi 3. Yang pertama, rongga dada. Yang kedua, rongga perut. Yang ketiga, rongga panggul. Yang pertama adalah rongga dada. Rongga dada berisi jantung, paru-paru, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, ada arteri, ada vena pulmonaris, ada bronkus, trakea, dan esofagus. Yang kedua adalah rongga perut. Rongga perut berisi lambung, usus halus yang terdiri dari jejunum, ileum, dan duodenum, usus besar, limpa, dan hati, dan juga kelenjar pankreas. Yang ketiga adalah rongga yang terdapat pada panggul. Rongga yang terdapat pada panggul berisi kandung kemih, rektum, kelenjar prostat pada laki-laki, rahim pada perempuan, dan ovarium.